Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitra Nisa dengan Stambuk F1 S1170005 akan mempresentasikan materi mengenai reklamasi lahan kritis bekas penambangan emas menggunakan metode bioremediasi dan fitoremediasi. Pertambangan emas. Pertambangan merupakan suatu kegiatan dalam rangka upaya untuk mencari, menggali, mengolah, memanfaatkan, serta memasarkan hasil galian yang berupa mineral, batu bara, dan juga migas. Salah satu dari sumber daya mineral tersebut yaitu emas. Emas atau aurum tergolong dalam golongan logam mulia karena sifatnya yang stabil, tidak mudah teroksidasi dalam keadaan udara normal, dan juga merupakan unsur murni. Pertambangan emas juga termasuk ke dalam bagian dari pembangunan nasional karena dengan kegiatan ini akan meningkatkan taraf hidup dari masyarakat. Cara penambangan endapan emas tergantung pada kondisi geologi, bentuk, dan juga letak bijinya di alam. Yang pertama yaitu endapan emas sekunder. Potensi dari endapan emas sekunder ini lebih kecil dibandingkan dengan endapan emas primer. Cara penambangan endapan emas sekunder yaitu secara sederhana dengan cara terbuka dengan sistem pendulangan atau menggunakan teknik tambang semprot, di mana membutuhkan banyak pekerja, tetapi tidak menggunakan peralatan yang besar dan juga tanpa adanya padat teknologi. Yang kedua yaitu endapan emas primer. Endapan emas primer potensinya lebih besar dibandingkan dengan endapan emas sekunder. Cara penambangan endapan emas ini yaitu dengan cara terbuka dan juga dengan cara tambang bawah tanah atau dengan menggunakan kombinasi dari kedua metode tersebut. Penambangan endapan emas primer ini membutuhkan pada teknologi dan juga peralatan yang cukup besar. Jalur tambang emas yang ada di Indonesia merentang dari Aceh sampai Sulawesi Utara, Irian Jaya, dan Kalimantan, atau seluruhnya mencapai 8.000 km. Masalah yang ditimbulkan oleh pertambangan emas. Yang pertama dari segi lokasi. Lokasi penambangan emas yang selalu berpindah-pindah dan areal bekas penambangan dibiarkan dan ditinggalkan dalam keadaan rusak tanpa adanya upaya reklamasi dan menyebabkan areal bekas penambangan menjadi rusak dan tidak dapat digunakan lagi. Kerusakan tanah diakibatkan proses penggalian pada saat penambangan emas. Selain itu juga, kerusakan tanah dapat diakibatkan oleh penggunaan bahan-bahan kimia pada proses penambangan emas. Bahan kimia yang digunakan yaitu merkuri. Merkuri merupakan salah satu logam yang tidak dibutuhkan oleh mikroorganisme ataupun makhluk hidup lainnya. Merkuri dalam konsentrasi tinggi dapat merusak sel, mengubah spesifikasi enzim, merusak fungsi seluler, dan juga merusak struktur DNA. Reklamasi lahan penambangan emas tidak cukup hanya dengan upaya revegetasi saja, karena areal bekas penambangan masih mengandung merkuri yang berbahaya bagi makhluk hidup. Tumbuh-tumbuhan ataupun komponen biotik lainnya yang hidup pada daerah atau lahan yang tercemar merkuri sangatlah terbatas, karena daya toleransi makhluk hidup terhadap merkuri sangatlah rendah. Oleh karena itu dilakukan upaya reklamasi lahan bekas penambangan emas dengan menggunakan metode bioremediasi dan juga fitoremediasi. Mekanisme bioremediasi merkuri pada areal bekas penambangan emas menggunakan bakteri Pseudomonas sp dan Klebsiella sp. Pseudomonas sp dalam meremediasi merkuri menggunakan reaksi reduksi enzimatis menggunakan enzim merkuri reduktase, di mana mengubah Hg2+ yang terlarut menjadi Hg0. Klebsiella sp dalam meremediasi merkuri yaitu dengan menghasilkan hidrogen sulfida atau H2S pada keadaan aerobik. H2S ini akan mengendapkan Hg2+ yang terlarut menjadi Hgs yang tidak terlarut dalam air, sehingga mudah dipisahkan dari larutan. Fitoremediasi areal bekas penambangan emas menggunakan tumbuhan Melastoma sp dan Cyperus sp. Fitoremediasi merupakan pemanfaatan tumbuhan untuk menghilangkan polutan pada tanah atau perairan yang terkontaminasi. Tumbuhan Melastoma sp umumnya berupa semak, perdu, atau pohon. Tumbuh liar baik di lahan terbuka maupun lahan terlindung, lahan lembab maupun lahan kering. Menurut Winarti dan kawan-kawan 2020, tumbuhan ini merupakan tumbuhan yang tumbuh dominan pada areal bekas penambangan emas dan memiliki kemampuan mengakumulasi logam. Tumbuhan Cyperus sp umumnya ditumbuhkan pada lahan terbuka, baik pada pembuangan, tepi jalan maupun pada lahan pertanian yang merupakan gulma bagi lahan pertanian. Menurut Sugiono dan kawan-kawan 2014, tumbuhan Cyperus sp ini mampu mengakumulasi logam Hg. Mekanisme fitoremediasi. Pada tanaman terdapat 5 mekanisme fitoremediasi. Yang pertama, stimulasi bioaktivitas mikroorganisme di areal rhizosfer tanaman aromatik.
Yang kedua, jaringan tanaman menghasilkan enzim-enzim yang dapat mengendapkan dan mengikat polutan-polutan. Yang ketiga, enzim-enzim yang dihasilkan oleh tumbuhan dapat mendegradasi senyawa organik. Yang keempat, akar tanaman dapat menyerap dan mengikat senyawa-senyawa organik. Yang kelima, adanya hiperakumulasi logam-logam berat ataupun radioaktif pada jaringan tanaman. Kesimpulannya, aplikasi konsorsium mikroorganisme yang merupakan gabungan isolat bakteri Klebsiella sp dan Pseudomonas sp yang dipadukan dengan tumbuhan fitoremediator merkuri mampu menurunkan kadar merkuri sebesar 2,5 ppm. Aplikasi konsorsium mikroorganisme yang dipadukan dengan tanaman fitoremediator jenis Blastoma sp lebih baik memperbaiki kondisi tanah dibandingkan dengan Cyperus sp. Itulah presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.